Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 72 Cemburu Memang Buta. 1 minggu kemudian, Ray menghadiri acara peresmian hotel bertaraf internasional itu. Sebagai undangan sehingga itu semakin mempermudah rencana. Karena perusahaan Ray mendapatkan undangan khusus dari pemilik hotel. Ray menghadiri acara peresmian hotel itu, ditemani seorang model internasional sebagai pendampingnya. Yang membuat mereka langsung disorot publik. Begitu memasuki ruangan acara lantaran sangat serasi. Sayang, ayo tunjukkan dirimu, batin Ray yang duduk. Terus mengedarkan pandangannya ke segala penjuru ruangan, mencari keberadaan Ara walaupun dengan sedikit tremor. Karena sedang menjalankan rencana yang penuh dengan resiko itu. Tuan Ray, aku takut. Bisik Flores dengan tangan gemetaran memegang jas Ray. Begitu melihat kamera yang menyoroti mereka. Hingga wajah mereka tampil di layar monitor. Cepat lakukan tugasmu. Bisik Ray pada Flores yang gemetarannya melebihi orang ketakutan. Tidak, aku tidak sanggup Tuan menjalankan rencana ini. Biarlah aku kehilangan bayaran besar itu, ucap Flores yang benar-benar takut. Walaupun tugasnya terbilang gampang, namun nyawa tantangannya. Hanya bermanja pada Ray di tengah acara publik. Tapi tak ada satupun wanita yang akan berani melakukan itu. Setelah tahu kalau target yang akan dia buat cemburu adalah seorang queen mafia yang bisa membunuh dalam sekali tembakan. Walaupun Ray menjanjikan sebuah pengamanan ketat dan menjamin kalau akan selamat. Tapi ternyata Flores tidak mau mengambil resiko. Ray yang duduk di sofa itu menjadi tegang sendiri. Saat rencana matang mereka tiba-tiba gagal. Karena Flores tidak sanggup. Dan Ray pun tidak menyalahkan wanita itu. Karena sama takut juga sebenarnya. Masalahnya, Ara yang sekarang Queen Mafia yang begitu kuat, bahkan sanggup mengawasi acara sebesar ini. Jadi kalau dia sakit hati memang tidak menutup kemungkinan, dia akan melakukan tembak mati. Batin Ray yang jadi tidak menyalahkan siapapun. Tuan ikut dengan kami. Salah satu dari ajudannya membawa Ray pergi untuk mengatur rencana ulang. Jam 2 malam, Ray berjalan menyelinap dalam redupnya cahaya di ruangan peresmian hotel. Setelah acara itu selesai, Ara. Rintih Ray yang berdiri di sudut ruangan yang gelap tanpa penerangan, menatap ke arah panggung. Di mana Ara dan para stafnya tengah berdiskusi. Setelah acara besar itu selesai. Bodyguard yang menjaga Ara sangat banyak sekali. Dan penjagaan sangatlah ketat tapi melihat Ara. Membuat Ray tidak bisa lagi membendung rasa kerinduan. Yang sudah 2 tahun itu dia pendam. Tanpa terduga Ray berlari ke arah Ara melupakan semua rencana. Bahkan tidak lagi memikirkan keselamatannya. Yang jelas dia ingin memeluk Ara.
Belum sampai Ray menuju arah puluhan sudah membidik tepat ke arah kepalanya. Ketika Ray berlari seperti seorang penyusup. Namun Ray tidak peduli, yang jelas dia ingin memeluk Ara. Ara langsung mengangkat tangannya. Begitu para bodyguard itu benar-benar akan menembak. Karena Ray tidak mau ditahan menuju Ara. Detik berikutnya seluruh lampu di ruangan itu kembali menyala. Dan terlihat ratusan bodyguard Ray di dalam ruangan itu. Yang membuat Ara langsung meminta pasukannya waspada. Saat mereka benar-benar terkecoh. Akibat terlalu sibuk mengurusi acara. Peluk aku atau kita bertarung sampai titik darah penghabisan? Tanya Ray menatap Ara yang berdiri di tengah bodyguardnya. Kau pikir aku takut? Senyum kecut Ara saat ucapan Ray seperti musuh yang sedang mengancam. Ray menatap Ara yang kini berdiri dengan tatapan tegas. Dan aura dinginnya yang sangat terasa. Melambangkan kekuatan yang begitu besar. Bahkan sorot matanya yang begitu tajam. Benar-benar bukan Ara yang dulu lagi. Ray benar-benar ceroboh. Ketika semua orang tengah mempersiapkan diri dan fokus untuk bertempur, dia malah kembali lari dan akhirnya berdiri tepat di hadapan Ara. Walaupun ada puluhan yang ditodongkan ke arah seluruh tubuhnya, Ray memeluk Ara penuh kerinduan dengan tubuh bergetar. Lepaskan atau aku suruh mereka tembak. Ara mengancam merasa sesak nafas. Karena pelukan Ray begitu erat. Tembaklah, kapan perlu bunuh aku dengan tanganmu sendiri? Ucap Ray yang tidak mau melepaskan pelukannya apapun yang terjadi. Ara mengambil dari tangan bodyguardnya. Dan benar-benar mengarahkan langsung ke pelipis Ray, yang tidak mau melepaskan pelukannya. Cepat, lepaskan. Suara keras Ara yang terdengar menggelegar ke seluruh ruangan itu. Ray terkejut mendengar kerasnya suara Ara. Apalagi tajamnya tatapan yang tidak pernah Ray lihat selama ini. Apakah Ara benar-benar sudah tidak mencintainya lagi? Aku tidak akan melepaskanmu lagi apapun yang terjadi. Tegas Ray tak hanya memeluk tapi mengecup kening dan pipi Ara. Walaupun yang Ara pegang sudah menempel di pelipisnya. Baby, aku sangat merindukan kamu selama ini. Kamu jahat baby, pergi meninggalkan aku. Ucap Ray memegang pipi Ara dengan kedua tangannya. Ara diam 1000 bahasa. Menatap Ray yang berdiri di hadapannya, mengatakan semua yang dia rasakan. Dan saat air mata pria itu meneteslah, Ara kembali tersadar. Lepaskan. Ucap Ara mendorong Ray dengan tenaga full, sampai Ray jatuh ke lantai. Karena tubuhnya tidak sanggup menahan kekuatan Ara, yang sangat kuat serasa mematahkan tulang. Pergilah sebelum aku melenyapkanmu, ucapan Ara menatap Ray penuh kebencian. Ray menatap Ara dengan perasaan terkejut, saat kilatan kebencian ada di mata Ara. Dan sepertinya ada sedikit peristiwa yang tidak Ray sadari, sehingga membuat Ara membencinya. Jika tidak begitu tidak mungkin Ara sampai segitunya.
Bahkan walaupun pergi tanpa berpamitan di dalam surat yang Ara tulis. Dia mengatakan mencintai Ray, baby aku. Pergilah dari hadapanku, mengapa kau masih mencariku? Ucap Ara menatap Ray dengan air mata yang perlahan menetes. Walaupun wajahnya masih terlihat sangat tegas. Bagaimana mungkin aku tidak mencari istriku? Wanita yang sangat aku cintai sampai detik ini. Bahkan aku meratapi kepergiannya setiap malam selama 2 tahun ini. Pernyataan Ray berdiri menatap Ara dengan rasa kecewa, yang bercampur kerinduan. Jahat, jangan katakan kau mencintaiku, saat hatimu itu masih diisi oleh wanita lain. Senyum kecut Ara. Astaga, wanita mana baby? Suara rendah Ray menatap Ara dengan mata sayu, dan mendapatkan jawaban kenapa Ara tidak kembali. Ternyata dia salah paham dan merasa dikhianati oleh Ray. Katakan. Ucap Ray menatap Ara dengan tatapan sendu. Benar-benar tidak tahu di mana letak kesalahannya. Sampai Ara berkata begitu, aku tidak punya waktu untuk menjelaskan hal yang tidak penting. Ketus Ara mengambil jasnya di tepi panggung lalu berjalan pergi. Jika aku tidak penting lagi bagimu, lalu mengapa menangis, Queen? Tanya Ray memegang sebelah tangan Ara yang akan pergi itu. Aku tidak menangis. Ucap Ara dengan tegas mengusap air matanya. Air mataku terlalu mahal jika harus jatuh lagi. Untuk orang yang telah menyakitiku. Sambungan ucapan Ara menepis kasar tangan Ray lalu berjalan lagi. Ray melangkah dengan cepat memegang tangan Ara, sambil memasang borgol di tangan kiri Ara. Bersebelahan dengan tangan kanannya yang sudah dia pasang lebih dulu. Lepaskan. Teriak Ara mengangkat sebelah tangan, yang kini terborgol bersama sebelah tangan Ray. Aku akan ikut kemanapun kamu pergi, pernyataan Ray dengan senyum lebarnya. Menatap borgol yang kini menjadi pengikat antara mereka. Mana kuncinya? Buka. Kata Ara dengan marah yang dibalas gelengan oleh Ray. Ray. Turunkan nada bicaramu, Queen, aku ini suamimu. Ucap Ray dengan santai. Walaupun mungkin sekarang Ara memiliki karakter yang sangat keras, tapi Ray dapat melihat kalau hatinya masih lembut seperti dulu. Hanya tertutup oleh aura mafia yang begitu pekat dalam dirinya sekarang. Ray memegang tengkuk Ara dengan sebelah tangannya yang masih bebas. Lalu mencium Ara secara tiba-tiba di hadapan ratusan bodyguard, yang tentunya tidak dapat mencegah. Karena faktanya mereka memang suami istri, walaupun sekarang seperti bermusuhan. Jaga sikapmu terhadapku. Ara benar-benar marah dengan tindakan Ray sampai menamparkan wajahnya. Tidak, biarkan mereka semua tahu kalau aku suami kamu. Pernyataan tegas Ray. Lepaskan. Ara menarik paksa borgol itu hingga melukai tangan Ray. Bahkan darahnya sudah mengalir deras karena lukanya cukup dalam. Berikan kuncinya sebelum aku membuat tanganmu terpotong dari borgol ini. Tegas Ara melihat darah tangan Ray sudah cukup banyak.
Apa belum cukup baby kamu menyakitiku selama 2 tahun ini? Sampai membuat aku seakan dibunuh oleh rasa rindu dengan perlahan. Ucapan Ray tanpa ekspresi, menatap wajah Ara dengan tatapan sendu. Memisahkan aku dengan anakku, dan sekarang kamu juga ingin memotong tanganku? Tanya Ray dengan pandai sekali bermain kata, untuk mempermainkan perasaan Ara, yang sedang bertarung dengan kata hati atau logikanya. Itu setimpal dengan apa yang kau lakukan padaku. Ucapan jahat itu keluar dari mulut Ara, membuat Ray melek mendengarnya. Katakan apa yang aku lakukan, agar aku tahu diri jika memang salah. Tanya Ray yang sebenarnya juga bingung dengan kesalahan yang dimaksud Ara. Aku ingin bertemu dengan putraku, ucap Ray sampai memohon pada Ara. Jahat, bukankah kau juga sudah punya seorang anak dari wanita lain? Pernyataan Ara yang sungguh membuat Ray terkejut. Sekaligus tidak terima dengan tuduhan itu. Jangan berpura-pura lupa. Bahkan wanita itu hamil lebih dulu dari aku, ucap Ara mengusap air matanya. Benar-benar merasa tersakiti saat mengetahui hal itu. Keluar kalian semua. Perintah Ray meminta semua orang keluar, saat perlahan obrolan mereka memasuki ranah intim. Setelah mereka tinggal berdua saja di dalam ruangan itu, Ray menatap Ara dengan tatapan dalam, yang serasa menembus sampai ke dalam hati Ara. Kamu lupa kalau Dedi Perjaka? Di saat kita melakukannya untuk pertama kali, lalu bagaimana kamu bisa percaya wanita itu hamil lebih dulu dari kamu? Tanya Ray dengan realistis saja tanpa bertanya lebih lanjut. Siapa wanita itu yang jelas di sini? Ray menanyakan cara Ara berpikir. Hingga percaya begitu saja. Setiap hari kita bersama, bahkan kamu ikut kemanapun Dedi pergi. Lalu kapan Dedi berpaling? Apalagi sampai bercinta dengan wanita itu hingga dia hamil? Lagi-lagi Ray mengucapkan argumen yang sangat realistis. Tapi dia punya buktinya. Bahkan foto-foto kalian saat check-in di sebuah hotel. Tegas Ara menolak melupakan bukti-bukti itu. Ara menceritakan semuanya, mulai sejak dia punya niat pergi sebentar. Untuk menyadarkan Ray dan keluarga akan posisinya, yang selalu serba salah sejak dulu. Agar mereka semua berubah, hingga dia bertemu Hazira yang mengatakan semua itu. Sekaligus bukti yang dia bawa. Ketika hamil, perasaan Ara sangatlah sensitif. Sehingga dia merasa tersakiti sekali, sampai merasa begitu hancur. Saat mendengar kalau wanita lain juga sedang mengandung anak suaminya. Istri mana yang tidak akan hancur mengetahui hal itu, sehingga Ara memilih pergi. Dan dari situlah terbentuk karakter keras dan tegas dalam diri Ara. Hingga dia menjadi wanita kuat seperti sekarang. Perihal perjaka atau tidak. Bukankah itu bisa dimanipulasi kalau hanya sebatas data? Sambung Ara. Hazira,
Senyum simpul Ray menatap wajah Ara, yang terlihat campur aduk setelah mendengar ucapan Ray. Hazira yang melihatkan foto kami sedang tidur berdua padamu? Tanya Ray yang diangguki Ara. Huf, cemburu memang buta ya baby. Sampai kamu menelantarkan aku selama 2 tahun. Hanya karena sebuah kesalahpahaman. Nafas kasar Ray benar-benar akan membunuh wanita sialan itu. Aku tidak salah paham. Foto kalian berdua di atas ranjang sudah cukup menjelaskan semuanya. Ucap Ara dengan ekspresi wajah datarnya. Baby, apakah selama 2 tahun ini kamu tidak pernah kepikiran kalau foto itu adalah foto lama ketika kami masih berpacaran? Tanya Ray mengelus kepala Ara. Jangan pernah kau menyuruh aku mengingat kebodohanku di masa lalu. Yang dengan santainya melihat suamiku sendiri berpacaran di depan mataku. Ucapan menusuk Ara menunjuk tepat di depan wajah Ray. Sudah cukup semua itu. Aku tidak akan pernah lagi menerima perlakuan seseorang yang semena-mena terhadapku. Gas Ara dengan pondasi yang sudah sangat kuat. Berbeda dengan Ara dulu yang hanya bisa menangis saat tersakiti. Dan aku juga tidak menerima bisa tuduhan itu. Aku hanya bercinta dengan istriku hampir setiap malam dulu. Lalu kenapa istriku malah percaya kalau aku menghamili wanita lain tanpa bukti yang valid? Ucap Ray dengan sensual, yang membuat Ara malah langsung teringat. Waktu mereka bercinta yang selalu penuh gelora. Baby, waktu itu kamu masih begitu labil dan juga sedang hamil. Jadi wajar jika kamu tidak berpikir dengan matang, sehingga menyimpulkan aku mengkhianatimu. Tapi sekarang aku rasa dengan semua fakta dan kebenaran, kamu bisa menyimpulkan kalau anak yang dikandung Hazira waktu itu bukan anakku. Jelas Ray yang semakin membuat Ara terdiam. Bersambung.